Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus, untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Judul renungan kita hari ini adalah Membuang Kebiasaan yang Merusak, ditulis oleh Greg Laurie. Sahabat suara kasih, anak muda adalah istilah yang relatif. Bagi saya yang berusia 15 tahun, saya sudah seperti orang tua. Tetapi bagi orang lain yang sudah berusia 90 tahun, saya tampak muda. Tapi apapun itu, usia kita semua akan bertambah 1 tahun di tahun ini. Bagi saya, tahun ini adalah waktunya untuk membuat banyak keputusan dalam hidup. Kita harus memutuskan di malam hari, tentang apa yang akan kita lakukan di pagi hari berikutnya.
Keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa Anda besok, dan itu adalah benar. Mungkin Tuhan sudah menunjukkan kepada Anda suatu area di mana Anda berkompromi secara rohani. Seringnya hal-hal kecillah yang membuat kita jatuh. Hal-hal kecil itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang besar. Sebuah area abu-abu yang akan membawa kita ke area hitam dan putih. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda tetap kompromi dengan hal itu dan tetap menjadi orang Kristen? Jika Anda sedang berada di salah satu area itu, dan bertanya-tanya apakah hal itu diizinkan Tuhan dan pantas dilakukan, cobalah untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah hal itu membangun kerohanian saya? Yang kedua, apakah hal itu membuat saya kecanduan? Yang ketiga, apakah hati saya merasa gelisah saat melakukannya? Yang keempat, bisakah hal itu membuat iman orang lain tersandung? Rasul Paulus menulis, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Sahabat suara kasih, marilah kita renungkan, kita sendirilah yang memutuskan pilihan kita dalam menjalani hidup. Salah satunya adalah pilihan untuk kompromi dengan sesuatu yang merusak iman Anda. Setiap hari kita membuat ratusan bahkan ribuan keputusan. Apakah kita sudah melakukannya dengan bijak? Jadi marilah kita melakukan yang terbaik dari hari ke hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.